Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Masito. Selamat siang Mbak Citra. Ini mohon maaf sekali mengganggu waktu Ibu. Ini saya ada tugas dari guru penggerak tentang supervisi akademik. Jadi nanti saya akan melakukan praobservasi, kemudian pelaksanaan sampai dengan pasca observasi. Nah, hari ini saya mohon izin untuk melakukan praobservasi karena tugas juga terkait dengan RPP ya Bu ya, dan pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Mohon izin bertanya Bu, terkait yang sudah Ibu buat, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran itu mengenai menyusun sinopsis teks resensi. Menyusun teks resensi ya. Kemudian nantinya kira-kira apa yang akan dikembangkan Bu? Untuk yang mau dikembangkan, yang pertama dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari tentang penulisan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Dikaitkan nggih. Oke, baik. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti strategi yang akan diterapkan apa Bu? Saya akan menerapkan metode ceramah, kemudian diskusi. Ceramah dan diskusi. Oke, berarti strateginya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kira-kira nanti kendalanya apa saat pembelajaran menyusun teks resensi? Kalau kendala itu sih biasanya karena minat siswanya itu kurang dalam membaca. Karena kalau dalam teks resensi ini kan dibutuhkan pemahaman dalam menyusun sinopsisnya. Kemudian dalam diskusi itu juga kadang anak kurang efektif, kadang ada yang bermain sendiri dan sebagainya. Berarti kendalanya pada minat baca dan diskusi, kira-kira seperti itu ya. Kemudian cara mengatasi kendala nantinya bagaimana Bu? Dengan mengulang kembali materi yang sudah Oke, baik, mengulang kembali. Terus apa yang perlu disampaikan nantinya? Yang pertama, pembelajaran itu perlu adanya persiapan, kemudian menyiapkan perlengkapan nanti dalam pembelajaran, kemudian observasi supaya guru lebih siap dalam pembelajaran. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya terkait praobservasi sebelum besok kita melaksanakan pelaksanaan pembelajarannya. Terima kasih sekali Bu sudah bersedia meluangkan waktu. Saya izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Febianto, Alif baik, Ananda Kustianite, Andre Dwi-Prasetyo, Anindya Sapa, Ansatus, Bekti hari ini izin sakit. Fatur Roman tidak berangkat, izinnya ya. Felisa, Haikal tadi izinnya sakit. Hesti, Ida Rifani, Indriani Agustin, Intan, Miftahul Istiqomah, Muhammad Nurhanifah, Raditya Akbar, Pratama Faiz, Hadir Bu. Ivan Dini Seis, Yang Bu. Raka, Rahayu, Syafi'i ada ya, Santi Widi, Septiana, Soleh, Sulis, Tiran, Poni Juvita,
sakit, kita doakan semoga cepat sembuh biar besok bisa bergabung dengan kita. Ya, kemarin kita sudah mempelajari mengenai buku bercerita bergambar. Ya, coba diingat lagi apa yang buku cerita bergambar kemarin. Gak bisa. Buku cerita bergambar adalah apa? Gak apa-apa, silakan berkomentar. Jawab saja gak apa-apa, Bang. Salah kan nanti bisa diperbaiki. Ya, tapi cerita bergambar sendiri itu apa? Nanti ya, buku cerita bergambar itu adalah sebuah buku cerita yang di dalamnya itu ada ilustrasi gambarnya. Nah, gambarnya sendiri itu di dalam buku cerita bergambar itu fungsinya untuk apa? Coba, fungsi gambar di dalam cerita. Nah, jangan berduaan. Oh iya, di sini bisa. Seperti apa fungsi gambar di dalam sebuah cerita? Ya, untuk memperjelas dari isi cerita. Ada lagi. Akbar, fungsi gambar di dalam cerita. Untuk apa? Ada yang mau bantu Akbar? Fungsi cerita bergambar, fungsi gambar di dalam cerita. Yo, masih ada lagi, masih banyak fungsinya. Apa Mbak? Ya, memudahkan memahami isi cerita. Terus apa lagi? Kamu lihat gambar, misalnya gambar di situ ada gambar pengemis. Nah, di situ apa? Kamu apa perasaannya? Ya, jadi apa itu fungsinya? Membuat apa? Membuat kita terbawa perasaan. Apalagi kalau kita membaca buku kok ada gambarnya, tidak perlu membaca kan? Kalau gambarnya sudah, kalau ada kata-kata sedikit kan sudah tahu. Oh ini ceritanya kayak gini. Berarti kalau begitu apa? Buat kita apa membacanya lebih gampang. Lebih apa? Lebih gampang. Misalnya kan kalau dengan tulisan kita bisa 10 menit, dengan hanya gambar kita bisa 5 menit. Itu bisa apa? Lebih cepat dalam membaca sebuah cerita. Nah, itu tadi fungsi gambar di dalam sebuah cerita. Hari ini kita akan belajar mengenai merangkum sebuah buku. Merangkum buku. Merangkum itu apa ya? Merangkum ya? Kita tahu apa? Merangkum. Suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang atau pendek. Ya, ulangi Melisa. Yang keras, biar teman-teman Merangkum artinya kegiatan menyusun gagasan tokoh atau mendesain suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. ya, itu merangkum. Jadi kalau misalnya sebuah buku ada 30 halaman, kita mau merangkum, jadi kita ambil yang bagian-bagian pokok yang penting saja menjadi hanya 1 lembar. Jadi intinya merangkum itu ya istilah cepatnya itu meringkas, gitu ya, bagian-bagian yang penting saja. Itu merangkum sebuah buku. Tadi misalnya kamu disuruh merangkum buku tentang pengetahuan.
Nah, kamu di sini merangkum satu buku itu ada 60 halaman, dijadikan hanya di sana 1 lembar atau 2 lembar. Ambil bagian-bagian yang penting, yang pokok-pokok saja. Kemarin kita belajar tentang buku fiksi dan non fiksi juga. Buku fiksi itu buku yang bagaimana? Buku fiksi dan non fiksi. Nah, mari. Fiksi itu yang nyata atau yang tidak nyata, yang rekaan, buku cerita, misalnya itu maksudnya buku apa? Buku cerita itu maksudnya buku apa? Fiksi apa non fiksi? Fiksi. Fiksi. Buku non fiksi itu buku apa yang ilmu pengetahuan misalnya. Jadi nanti kalau kamu disuruh merangkum buku yang non fiksi, berarti kamu cari yang buku yang tentang pengetahuan. Kalau cari merangkum tentang buku fiksi, berarti kamu ambilnya buku cerita. Terus buku apa lagi? Yang fiksi selain buku cerita, ada apa lagi? Contoh yang di perpustakaan. Apa lagi? Novel. Terus apa lagi? Banyak ya. Itu merangkum. Terus sebelum kita merangkum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Sebelum merangkum, membaca ya, membaca dulu. Membaca bagian pengantar di dalamnya dibaca. Kemudian bukunya semuanya setelah dibaca, kemudian apalagi yang dibaca itu bagian apa saja? Ya otomatis keseluruhannya dibaca. Setelah dibaca, baru kamu ambil mana bagian yang penting, bagian pokoknya. Di pokoknya poin-poin penting itu ditulis dulu. Setelah itu baru disusun menjadi sebuah rangkuman. Ya, ya. Jadi yang ini adalah gagasan pokoknya, ide pokoknya. Kemudian kalau kita merangkum itu kan yang diambil adalah gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa? Yang tahu gagasan pokok? Gagasan pokok apa? Mahir tahu gagasan pokok? Apa gagasan pokok? Coba kamu temukan gagasan pokok dari paragraf ini, misalnya berarti apa buat gagasan pokok? Apa? Apa? Ide pokok, ya. Ide pokok atau gambaran keseluruhan dari suatu paragraf itu ide pokok. Jadi tadi sebelum kita merangkum ya, jadi yang pertama adalah kita apa dulu? Baca dulu bukunya, cari ide pokoknya dari masing-masing ya. Itu diambil poin-poin yang penting. Kemudian setelah itu baru kita susun menjadi sebuah rangkuman. Nah, setelah ini nanti saya suruh kalian secara berkelompok untuk merangkum sebuah bukan buku ya. Kalau buku nanti kamu sampai berapa hari ya tidak selesai ya. Biasanya kan masanya suwe. Jadi kali ini kamu nanti coba apa ya, Ismail paket. Ya, jadi merangkum sama judul nanti kalian akan membuat sebuah resensi. Ya, sebuah resensi atau sebuah rangkuman. Jadi pertama nanti kalian menulis identitas dari buku. Kalau matinya.
identitas buku meliputi apa saja? Ayo. Biasanya kalau kamu baca buku itu, yang pertama kali kalau kamu membuat ringkasan atau resensi itu adalah identitas. Identitas itu apa saja? Judul, terus paragraf, judul, terus apa lagi? Sampul. Apa? Dibuat oleh siapa itu berarti apa? Dibuat oleh siapa? Penyarang. Terus apa lagi? Penerbit. Terus apa lagi? Penerbit otomatis kok di situ ada ini kok dicetak alumni ini. Berarti namanya apa? Tahun terbit. Terus apa lagi? Nih misalnya kamu baca dari halaman berapa sampai halaman berapa, nah itu namanya apa? Tebal. Tebal buku atau jumlah halaman gitu. Kemudian ada lagi. Baru setelah kamu menuliskan identitas buku, terus kemudian kamu baru sinopsisnya. Sinopsis apa? Sinopsis apa? Sinopsis apa? Ringkasan dari buku yang kamu baca. Itu namanya sinopsis. Ya, silakan kalian. Bentar. Nanti kalau kalian membuat rangkuman, yang pertama identitas buku ya, kemudian sinopsis ya. Terus kemudian baru sinopsisnya, kemudian setelah itu ya, identitas dan sinopsis. Kamu buka halaman 158. Berkelompok dulu Mbak, depan belakang apa? Silakan. Ikut aja berkelompok dulu. Nah ini sama siapa? Kamu jadi satu, kamu ada dua. Berkelompok Mbak. Ada dua belakang. Berkelompok. Sakti dengan belakangnya. Buka halaman
Ya, kalau di halaman 161 itu ada judul buku Intan dan Bio, penulis Yovita Siswati. Jumlah halaman 48 halaman. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun terbit 2020. Ya, berarti kita perlu meminjam buku saja ya. Buku salah satu anggota kelompokannya. Kak Perpus pinjam salah satu buku untuk dibuat. Salah satu saja dari anggota kelompok. Ya, salah satu dari kalian silakan pinjam buku satu di perpustakaan untuk dibuat esensi atau diringkas. Ya, buku esensi jangan semuanya. Satu saja. Nanti setelah itu dibuat resensinya atau dibuat rangkumannya seperti tadi. Identitas kemudian baru terakhir dulu ini yang bagian merangkum buku. Dibaca dulu halaman 157 sampai 158. Coba nanti kamu buat seperti itu. Ikuti judul mengarang terbit dan terbit bukan halaman. Kemudian baru ringkasannya. Ini ringkasannya seperti ini.
Ya, langsung kamu cari identitasnya dulu. Ya, dari judul. Ini salah satu nyatet ya. Dari judul, kemudian arah penerbit, tahun terbit. Ditulis identitasnya dulu, dicari. Identitas harus dicari dulu. Nah, ini pun ini ya. Ini siapa? Oh, semuanya siapa? Ini penerbit ini. Ya, ini cari identitasnya dulu mas. Judul, pengarah, penerbit, tahun terbit, halaman, halaman. Iya. Kamu mau ke sini mbak? Ikut sini. Kiran. Yang dua. Ya, kamu nyari ininya, namanya siapa? Coba. Namanya siapa?
Istrinya siapa? Sudah Mbak, bukunya? Ya, cari identitas dulu. Aku ingin menjadi astronot. Coba ini buat tinggal sama tulis. Ya, pakai ya, dicari identitasnya itu oleh judul pemarah sampai tahun ini baru sinopsisnya ini baru dikasihnya ini apa ya ya bagaimana ya ini ya nanti kalau sudah ditulis sinopsisnya baru bawahnya kalau sudah
apa, kurangnya apa. Misalnya gambarnya jelek, kurang menarik, ceritanya gitu. Mana? Ini benar ini. Terus mau terbit, penerbit, tebal halaman nanti kan kamu bisa dilihat di berapa. Meringkas atau merangkum atau membuat resensi. Ya, apa saja tadi yang kita butuhkan kalau meringkas? Apa saja yang perlu kita tulis? Yang pertama kita apa? Dari apa dulu kita tulis? Judul itu termasuk dalam apa? Maksudnya apa? Identitas. Yang kedua setelah kita menuliskan identitas kita tulis apa? Pengarang itu kan masuk identitas. Sinopsis terus kemudian yang terakhir kita tuliskan ada apa? Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku itu misalnya gambarnya jelas, kemudian alurnya mudah dipahami. Ya, kemudian kalau kekurangan apa tadi? Contohnya gambarnya kurang jelas. Terus apalagi ceritanya udah ditebak endingnya. Ya, hari ini kita sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Citra dan Bu Masito. Pagi Pak. Senang sekali bisa ketemu pada pagi hari ini ya untuk menindaklanjuti observasi pembelajaran yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, pada PI 5 ini Bu Citra sebagai CPP akan melakukan coaching terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini mengalir saja ya. Alurnya alur terta. Terta itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu air, artinya ya mengalir. Kalau dalam konteks pembelajaran di program penggerak, terta itu merupakan singkatan gitu Citra. Bisa menjelaskan diawali dari nanti Bu Masito menyampaikan tujuan. Kemudian dari itu nanti Bu Citra dan Saudara bisa beridentifikasi ya. Kemudian R-nya apa ya? R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Kemudian ini santai saja, tidak usah terbebani, jangan terlalu tekstual kali ya, bisa lebih mengalir. Kemudian ini saya bacakan ya panduannya terkait. Karena ini di PI 5 itu ada rubrik penilaian untuk proses coaching. Nggak seperti biasanya. Biasanya itu PI-nya nggak ada proses penilaian coaching. Ini ada. Ya, ini untuk pengantarnya, coaching merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya. Dalam hal ini, coaching itu prosesnya ya, menjadi sarana untuk memimpin upaya pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid sekaligus untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik. Nanti ini Bu Citra sebagai coach, Bu Masita sebagai coaching. Kemudian prinsip coachingnya yang pertama yang harus diperhatikan terutama untuk Bu Citra, prinsip kemitraan. Kemitraan itu berarti ya mitra itu tidak ada atasan bawahan, sejajar ya. Kemudian tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat Masito. Kemudian tidak menggurui, ini ya tidak menggurui, tidak memberikan syarat atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran. Jadi Masito yang menemukan sendiri solusinya. Kemudian prinsip yang kedua adalah proses kreatif, yaitu percakapan dua arah. Dua arah jadi saling berbicara, tapi rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Bukan Bu Citra nanti yang mendominasi percakapan, tapi yang lebih banyak bicaranya Bu Citra. Yang porsinya mungkin ya berapa ya? 70-30 maksimal ya 40 gitu. Tapi ini intinya harus banyak yang dibaca cara itu adalah bicara. Kemudian prinsip yang penting bagi seorang coach itu adalah presence, hadir seutuhnya. Itu mendengarkan, mengulang atau merangkum pertanyaan rekan sejawat dan bertanya. Keduanya sih memang harus presence, harus hadir sepenuhnya, bukan nanti orangnya ada di sini tapi pikirannya di tempat yang lain. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, bukan pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban singkat, tapi pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang yang intinya adalah menggali kompetensi atau sesuatu yang dimiliki oleh rekan sejawat. Kemudian prinsip yang ketiga, yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Percakapan yang menghasilkan tindak lanjut konkret, kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat, kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi yang menyimpulkan tetap nanti Bu Masito. Mungkin pengantar dari saya hanya cukup sekian. Selamat berproses melakukan coaching. Oke, izin sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Selamat pagi Bu Masito. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu Masito? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Tadi sedang apa sebelum ke sini?
sedang pembelajaran. Ya. Oh, sedang pembelajaran. Berarti sudah selesai pembelajarannya ya? Alhamdulillah. Oh ya. Bu Masitoh menemui saya ada apa ya? Atau apa yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Hari ini saya bertemu Bu Citra karena saya ingin membahas terkait aktivitas saya sebagai pendidik, utamanya dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu Citra. Oh, berarti membahas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi, Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? perasaan saya sih lega, tapi Lega. tetap ada yang rasa mengganjal gitu loh Bu Citra, karena mungkin saya masih jauh dari apa yang pembelajaran yang baik seperti itu. Oh, berarti lega tapi ada yang Ada yang mengganjal. mengganjal. Oh, begitu. Kemudian apa rencana pelaksanaan pembelajaran sudah dapat direalisasikan, Bu? Ada yang sudah, ada yang belum. Karena untuk penerapan dalam pembelajaran itu, untuk penerapan diferensiasi Ya. ataupun KSE, saya belum melaksanakannya. Karena jujur saja saya masih bingung. Oh, berarti ada yang sudah, ada yang belum. Iya, Kemudian iya. untuk yang diferensiasi dan yang KSE-nya, iya. sosial emosionalnya belum begitu? Belum ya. Oh, oke. Apa tujuan pembelajarannya dapat tercapai, Bu? Dari segi tujuan pembelajaran sih itu tercapai, tapi belum maksimal karena pembelajaran kemarin itu yang saya lakukan itu hanya selesai, tapi masih belum bisa memotivasi murid gitu. Selesai tapi belum memotivasi murid. Iya. Ya. Yang Ibu lihat murid bagaimana, Bu? Kelihatannya? Kelihatannya murid itu pas pembelajaran kemarin sih mereka merasa senang dan kayaknya mereka juga paham dengan apa yang saya ajarkan. Ya, tapi belum maksimal. Oh, seperti belum itu. maksimal. Nggih. Ibu, mari kita identifikasi bersama ya, apa yang menjadi kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang sudah baik. Nggih. Apa yang sudah baik, Bu, dari pembelajaran Ibu? Kalau yang sudah baik dari saya mungkin saya sudah mengajarkan sesuai materi apa yang sudah saya ajarkan gitu untuk materinya. Kemudian apresiasi dan langkah-langkah dalam pembelajaran itu sudah urut. Kemudian dari segi kekurangannya, saya belum bisa memotivasi murid secara maksimal. Kemudian penerapan diferensiasi ataupun pembelajaran sosial emosionalnya itu belum ada di langkah-langkah pembelajaran saya. Oh, berarti di dalam yang baik menurut Ibu, pembelajarannya itu Ibu sudah urut sesuai dengan perencanaan, kemudian sudah ada persepsinya juga, atau apresiasi ya terhadap murid juga sudah ada, tapi yang belum Ibu itu terkait motivasinya juga belum terlihat, karena belum ada diferensiasi dan KSE. Oh, nggih. Lalu area pengembangan apa yang ingin diperbaiki? Rencana apa yang ingin dilakukan? Ya, kalau rencana yang ingin saya lakukan itu adalah untuk area metode dan adanya diferensiasi serta KSE dalam pembelajaran. Oh, berarti area yang ingin dikembangkan itu metode Metodenya, Ibu dalam mengajar dan adanya diferensiasi dan KSE. Baik. Menurut Ibu, apa konsep yang ingin dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut, Bu? Saya dalam pembelajaran itu ingin tidak hanya saya menggunakan metode ceramah saja, dan saya ingin ada diferensiasinya serta KSE yang memotivasi murid agar mereka semangat dalam pembelajaran. Baik, berarti intinya ingin memperbaiki metode tidak hanya ceramah saja, karena selama ini kan saya lebih banyak ceramahnya. Oh, ceramah, diferensiasinya dan KS-nya masih kurang. Kira-kira dengan apa, Bu, memperbaikinya? Dengan saya belajar lagi lebih banyak tentang diferensiasi dan
KSE untuk Oh. lebih nanti saya bisa menerapkan ke murid saya. Ya. Lalu ada lagi? Dengan mungkin saya tidak hanya dalam pembelajaran itu menggunakan metode ceramah ya, tetapi saya juga akan mengaktifkan diskusi ya, karena dengan diskusi otomatis kan mereka menjadi bertukar pikiran dan aktif gitu. Dengan sebelumnya saya hanya menampilkan konten sesuai kebutuhan murid saja, kemudian dengan bahan diskusi itu tidak hanya bacaan saja, tetapi nanti saya bisa menampilkan, mungkin saya bisa memutarkan film atau tampilan cuplikan yang lain untuk mereka bisa meresensi. Kemudian juga bisa juga nanti mungkin lagu tuh. Kemudian saya juga nanti bisa membuat PPT yang interaktif supaya nanti mereka menjadi tertarik saat saya menampilkan materi. Ya. Kalau untuk KSE-nya, Bu? Oh, untuk yang sosial emosional mungkin saya akan dengan metode ice breaking mungkin. Jadi murid akan termotivasi kalau sudah ice breaking, mereka menjadi semangat kembali. Kemudian itu yang mungkin paling mungkin dilakukan ya Bu, karena mungkin saya lakukan terlebih dahulu untuk yang sosial emosional ya. Oh, baik Bu. Berarti Ibu ingin kontennya itu tidak hanya berupa tadi bacaan, tapi tadi Ibu menemukan bisa juga dengan film, dengan lagu untuk mengaktifkan metode diskusi tersebut. Ibu juga akan melakukan ice breaking begitu nggih? Untuk KSE-nya. Baik. Terkait rencana tersebut, kapan Ibu akan memulainya? Dan berapa lama kira-kira membutuhkan waktu? Saya rasa secepatnya saya akan membenahi dan menerapkan yang tadi saya katakan tadi. Kemungkinan juga waktunya 3 hari untuk saya dapat mempersiapkan semuanya ini. 3 hari. 3 hari kemudian. Yang direncanakan itu 3 hari baru melaksanakan. Siapa yang dapat memberikan dorongan atau memotivasi Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Bagi saya yang menjadi motivasi untuk melakukan semua itu adalah murid-murid yang aktif. Ya, karena ini murid yang aktif itu membuat saya semangat untuk melakukan diferensiasi seperti dalam pembelajaran. Baik, berarti yang menjadi pendorong Ibu semangat itu murid yang aktif. Itu yang utama dari murid. Oh ya, baik. Selama ini apakah Ibu ada jadwal atau memiliki jadwal khusus atau catatan terkait pemantauan pelaksanaan pembelajaran atau tujuan? Iya, ada. Saya selalu merefleksi atau mengevaluasi di dalam keterlaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Saya selalu melakukan refleksi atau evaluasi setelah selesai pembelajaran itu saya lakukan. Baik. Kira-kira ada yang masih mengganjal Bu terkait pembahasan tadi? Saya rasa tidak Bu, sudah tadi terjawab semuanya. Ibu bisa menjawab sendiri, menemukan sendiri solusinya begitu? Iya. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Kesimpulannya dari sesi ini saya menjadi dalam pembelajaran itu saya jadi ada yang banyak yang harus saya benahi. Terutama saya saya dalam pembelajaran itu tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, perlu adanya diferensiasi, begitu juga KSE yang perlu saya lakukan di dalam pembelajaran. Yang tadinya saya nggak tahu apa itu diferensiasi, apa itu KSE, dan itu harus saya terapkan nanti di dalam pembelajaran. Baik Ibu. Nanti kalau pembelajaran Ibu sudah menerapkan KSE, sudah diferensiasi, kemudian metodenya sudah Ibu rubah tidak hanya ceramah, nanti keberhasilannya kapan-kapan ceritakan ke saya ya Bu, kalau kita ketemu. Siap. Ya, nanti kita cerita, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Ada lagi Bu? Saya rasa cukup. Oh ya, baik. Terima kasih Bu.